Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Meli Aulia Andani. Kali ini saya akan membahas tentang biaya aktivitas dari buku Akuntansi Manajemen karangan Septiariska Manurung dan kawan-kawan. Baik, ada yang pertama yaitu perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya aktivitas secara sederhana, perilaku biaya mendiskusikan bagaimana biaya berubah ketika aktivitas berubah. Sangat penting untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Misalnya, penganggaran memutuskan untuk mempertahankan atau menghentikan lini produk dan mengevaluasi kinerja segmen semuanya bergantung pada pemahaman tentang perilaku biaya. Konsep objek biaya atau output, iuran, dan rentang relevan merupakan inti pemahaman perilaku biaya. Setelah memahami definisi dan konsep penting perilaku biaya, kemudian dibahas terkait klasifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya terbagi ke dalam perilaku variabel, tetap, atau campuran. Tidak mengetahui dan memahami perilaku biaya dapat menyebabkan keputusan yang buruk dan bahkan membawa malapetaka. Nah, bab ini juga membahas beberapa aplikasi dari perilaku biaya di dalam mempelajari topik manajemen biaya lainnya, yaitu analisis margin, kontribusi, sumber daya fleksibel atau komitmen, dan terdapat perilaku biaya bertahap. Pada bagian akhir dari bab ini dijelaskan metode-metode penentuan perilaku biaya. Secara umum, metode penentuan perilaku biaya dibagi kepada 4 metode, yaitu metode teknik industri, analisis akun, kuantitatif, dan pertimbangan manajerial secara personal. Nah, secara umum atau cost behavior atau dikenal dengan perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Secara spesifik, ada juga Gershon et al. Pada tahun 2014 menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konstan. Adapun Mowen et al. Pada tahun 2015 memberikan definisi perilaku biaya itu sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan apakah biaya berubah ketika tingkat output juga berubah. Ada juga dari Lee pada tahun 2018 berpendapat bahwa pendekatan perilaku biaya mencerminkan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas atau keluaran. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku biaya itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu bereaksi atas perubahan aktivitas atau output tertentu. Dengan kata lain, perilaku biaya itu memprediksi perubahan biaya akibat dari perubahan aktivitas atau output. Adapun manfaat mempelajari keberadaan konsep perilaku biaya ini sangat membantu para manajer untuk tujuan membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, seorang manajer harus dapat mengantisipasi mana yang akan terjadi. Dan jika suatu biaya dapat diperkirakan akan berubah, manajer harus dapat memperkirakan berapa banyak itu akan berubah. Konsep perilaku biaya ini juga dikenal sebagai konsep struktur biaya, yaitu perbandingan proporsi relatif dari setiap jenis biaya dalam suatu organisasi terdiri baik biaya tetap maupun biaya variabel. Dari Gershon et al. Pada tahun 2014. Nah, selanjutnya ada klasifikasi perilaku biaya.
Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3 kelompok biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya variabel merupakan biaya yang dapat dilacak dan diidentifikasi ke aktivitas, sehingga biaya tersebut akan dikeluarkan ketika aktivitas terjadi tetapi akan hilang ketika tidak ada aktivitas. Menurut Lee pada tahun 2018. Secara lebih lengkap dapat dilihat dari pembahasan kali ini. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Menurut Mowen et al. Pada tahun 2015. Adapun Lee pada tahun 2018 menambahkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini dikarenakan biaya tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan, tanpa mempertimbangkan apakah aktivitas keluaran itu dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Karakteristik biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat perubahan aktivitas. Maka, ketika aktivitas meningkat atau tingkatan perubahan aktivitas menurun, dalam rentang relevan total biaya tetap perubahan akan stabil. Namun, secara per unit produk bervariasi tergantung banyak sedikitnya aktivitas output atau produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total, proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Biaya-biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel, dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis pergerak aktivitas tertentu. Sebagai contoh, jumlah unit yang diproduksi, lamanya bekerja, lamanya mesin berproduksi, unit yang dijual, dan lain sebagainya. Basis aktivitas inilah yang menyebabkan biaya menjadi variabel. Jadi semakin banyaknya unit yang diproduksi, semakin besar juga biaya bahan baku. Maka biaya bahan baku ini dikategorikan sebagai biaya variabel. Oleh karena itu, apapun perubahan biaya yang disebabkan oleh perubahan tingkat penggerakan aktivitasnya, maka biaya tersebut dianggap sebagai biaya variabel. Yang ketiga ada biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap secara total, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Oleh karena itu, jika suatu biaya mempunyai paduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Sebagai contoh, komisi atas penjualan produk dan jasa perusahaan. Biasanya perusahaan membayar gaji tenaga penjual terdiri atas gaji tetap bulanan ditambahkan komisi atau keberhasilan penjualan produk perusahaan. Karakteristik gaji tenaga penjual ini dikategorikan sebagai biaya campuran karena setiap bulan tenaga penjual akan memperoleh pendapatan tetap jika ditambahkan prestasi keberhasilan penjualan produk perusahaan. Nah, selanjutnya ada aplikasi konsep perilaku biaya. Yang pertama adalah ada contribution margin analysis atau analisis margin kontribusi. Merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya
itu sendiri, yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Secara prinsip, Lee menyatakan pada tahun 2018 bahwa analisis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel di dalam penyusunan format laporan keuangan. Nah, yang kedua ada sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Mowell et al. Berpendapat pada tahun 2015 mendefinisikan sumber daya sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan, sumber daya di pabrik salah satunya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya, merupakan elemen sumber daya bagi perusahaan. Perusahaan harus mendapatkan sumber daya tersebut untuk memperoleh kemampuan atau mendapatkan kapasitas untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan bisnis yang disebut sebagai sumber daya atau kapasitas aktivitas. Sumber daya yang disediakan sesuai dengan kebutuhan, maka sumber daya tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya fleksibel. Adapun sumber daya yang berkomitmen itu adalah sumber daya yang diperoleh dan disediakan sebelum dipergunakan di dalam aktivitas bisnis perusahaan. Nah, yang ketiga ada perilaku biaya bertahap. Fungsi biaya itu tidak selamanya bersifat kontinu, terkadang berbentuk putus-putus atau diskontinu, salah satunya bertahap. Selanjutnya, ada metode penentuan perilaku biaya. Metode penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel atau campuran tertentu sangat ditetapkan pada pemahaman terhadap proses terjadinya biaya, pemicu biaya, dan tingkat variabilitas antara pemicu biaya, aktivitas, dan biaya. Perusahaan menggunakan berbagai metode estimasi biaya, yaitu metode teknik industri, metode analisis akun, dan berbagai metode kuantitatif dan statistik. Yang pertama ada metode teknik industri. Metode teknik industri adalah metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya apa saja, dalam jumlah berapa banyak dan berapa bentuk, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Selanjutnya ada metode analisis akun. Metode analisis akun ini merupakan metode penentuan perilaku biaya. Apakah biaya tetap, variabel, atau campuran? Berdasarkan metode ini didasarkan kepada klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, atau campuran. Metode ini sering digunakan dalam praktek karena sederhana dan mudah untuk diterapkan. Yang ketiga ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif lebih berfokus kepada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan model linier yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan biaya tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Setiap metode didasarkan kepada asumsi linier di dalam penentuan perilaku biaya. Misalnya ada Y, total demand, total biaya, F adalah biaya tetap, dan V biaya variabel per unit, dan X ukuran iuran atau output. Nah, ada beberapa macam dari metode kuantitatif. Yang pertama ada metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah metode yang menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah sehingga membentuk garis lurus. Metode tinggi rendah memiliki dua keuntungan. Yang pertama ada objektif, artinya setiap individu yang menggunakan metode
tinggi rendah pada kumpulan data tertentu akan sampai pada jawaban yang sama. Kedua, mudah dihitung. Metode tinggi rendah biasanya tidak sebaik metode lainnya karena dua alasan. Pertama, titik tinggi atau rendah suatu biaya disebabkan data biaya tersebut memiliki data yang dikenal sebagai outlier. Yang kedua, bahkan jika titik-titik data biaya ini bukan outlier, maka pasangan titik-titik lain mungkin lebih representatif. Yang kedua ada metode Scatter-Plot. Atau keuntungan signifikan dari metode Scatter-Plot adalah memungkinkan analisis biaya untuk memeriksa data secara virtual. Langkah pertama dari menerapkan metode Scatter-Plot adalah penentuan plot-plot titik-titik biaya sehingga dapat diketahui hubungan antara biaya dan output aktivitas sehingga membentuk garis lurus. Setelah diidentifikasi secara pasti, mungkin ditemukan titik-titik poin ini yang tidak teratur di dalam keterjadiannya. Yang ketiga, ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil membandingkan ukuran kedekatan sehingga dapat menghasilkan peringkat semua lini titik-titik biaya dari yang terbaik hingga yang terburuk. Nah, itu adalah metode kuantitatif. Dan yang terakhir ada menggunakan program regresi. Menggunakan program regresi adapun metode terakhir di dalam menentukan biaya variabel dan tetap adalah menggunakan rumus regresi dengan alat bantu software. Salah satunya Microsoft Excel. Program regresi yang terdapat pada Microsoft Excel mampu menyediakan perkiraan koefisien dalam setiap persamaan. Selain itu juga, program regresi memberikan informasi seberapa andal persamaan biaya ini dibandingkan hasil dari metode Scatter-Plot dan tinggi rendahnya. Keadaan formula biaya berdasarkan hasil persamaan regresi ini sangat ditentukan oleh tiga, yaitu uji hipotesis parameter biaya, goodness of fit, dan interval kepercayaan. Pengujian hipotesis parameter biaya menunjukkan apakah parameter berbeda dari 0. Goodness of fit atau tingkat kesesuaian merupakan gambaran perubahan variabilitas antara biaya dan aktivitas atau output. Nah, yang keempat ada pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial ini merupakan metode yang paling banyak ditentukan dan digunakan dalam praktek. Metode pertimbangan manajerial ini dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu manajer hanya membebankan biaya aktivitas tertentu ke kategori biaya tetap, sedangkan biaya lainnya dikategorikan sebagai biaya variabel dan mengabaikan kemungkinan biaya campuran. Jadi, keunggulan metode ini adalah terletak pada kesederhanaan dan kemudahan di dalam praktek. Nah, kesimpulannya adalah perilaku biaya terbagi menjadi biaya tetap, variabel, dan campuran. Adapun biaya variabel itu dicirikan dengan perubahan secara total seiring perubahan penggunaan aktivitas. Biaya tetap tidak berubah secara total karena perubahan output aktivitas yang berubah. Sedangkan biaya campuran memiliki komponen variabel dan komponen tetap. Biaya campuran terdiri dari elemen variabel dan tetap dan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan lainnya. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Selamat siang.